Kejaksaan Agung itu sudah memanggil Ahok dengan posisinya yang waktu itu sebagai Komisaris Utama Pertamina. Tapi bukan soal itu. Seperti Ahok bilang, Kejaksaan Agung itu punya data sudah sampai seperti kepala. Kalau dia mengibaratkan datanya Ahok sendiri, itu baru semata kaki. Artinya Kejaksaan Agung itu sudah punya data yang begitu banyak, yang mungkin dikumpulkan dalam waktu juga yang lama gitu ya. Nah, persoalannya nih, mudah-mudahan ketika bertemu dengan Ahok, Kejaksaan Agung itu sempat bertanya, betulkah dana kompensasi yang diterima oleh Pertamina pada tahun 2023 nilainya 126 triliun rupiah? Seperti diungkapkan oleh Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung menyebutkan total potensi kerugian negara itu 193,7 triliun pada tahun 2023 saja. Nah, 126 triliun diantaranya adalah berasal dari dana kompensasi. Dana kompensasi itu karena Pertamina harus menahan harga tertentu, katakanlah Pertamax, padahal harganya tidak memenuhi skala ekonomi, sisanya kan diganti oleh pemerintah. Ini bukan subsidi, nah ini adalah dana kompensasi. Versi Kejaksaan Agung nilainya 126 triliun, tapi ketika saya coba cari dokumen aslinya, minimal laporan keuangan Pertamina yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, dan tentu BPK juga sudah mengaudit, sehingga Menteri Keuangan membayar. Kalau di laporan keuangannya Pertamina itu dalam kurs dolar Amerika, nilainya itu sekitar 7,19 miliar dolar Amerika. Kalau dikalikan dengan kurs 16.000 saja, padahal 2023 kan belum sampai 16.000, katakanlah kita kalikan 16.000, itu hanya 115 triliun. Lalu sisanya siapa yang nombokin? Jangan-jangan Kejaksaan Agung itu sudah mulai mencampurkan antara potensi kerugian negara, artinya uang yang potensinya hilang dari negara, dengan kerugian ekonomi dalam hal ini adalah opportunity loss atau potensi pendapatan yang hilang. Tapi pendapatan siapa? Pertamina atau negara? Nah, ini kan terjadi pada kasus Timah. Ada kerugian 300 triliun. Tapi kan sulit dibuktikan di pengadilan. Potensi kerugian 300 triliun itu. Karena itu bercampur antara kerugian negara dengan opportunity loss itu. Jadi kerugian ekonomi yang masih harus dihitung dan memang kehilangan potensi aja. Jadi real uangnya belum ada. Nah, apakah real uangnya belum ada ini juga bagian dari korupsi? Kan belum tentu juga, perlu diuji. Nah, jangan sampai pemanggilan Ahok, kemudian penyebutan angka-angka potensi kerugian yang begitu besar itu hanya bagian dari drama atau bagian dari efek selebrasi yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Kalau ini terjadi bisa berbahaya. Karenanya penting bagi DPR untuk membuat penyelidikan tandingan melalui panja.